kudu rame Mir. Leles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga cep dodok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog kita KKN SB Desa Karyasari. Sekarang kita kedatangan CSMI dan CSD. Dan CSD. Dede, Yo. kakaknya mana, Dek? Enggak ikut. Gimana cerita dulu di perjalanan kayak gimana? Mana deh? Jauhnya tepi-tepi. Wah, disangka teh Garut teh deket gitu ya. Wah, 2 jam sampai lah, santai we. Peknya 10 jam. Selip. Tuh, Bro. Knalpot, Potong. Tapi mesin aman sih. Alhamdulillah Wah, sampai pecanteng ke jam-jam. motor itu mah. Karena Sampai Prebu mah lokasi. di Goleran ya. Enggak ya, enggak dijual. Main-main ke sini rame asli. Wah, orangnya pada baik-baik. Alhamdulillah. Pokoknya mah wah keren pokoknya mah. Pemandangannya mantap sekali. Gimana tadi setelah sok Pengulangan ya. Oke, sekarang kita akan review Hari ke 14. 14. Kemarin tercin. genap Selasa. Tepat 2 minggu kita di sini di Tepat 2 Cibalong. minggu kita di Cibalong. Dan Kemarin 14, sekarang 15 hari ini. Ya, kemarin. Berarti kita 2 ya. Sekarang teh hari 14 sama 15 ya. Iya, sekalian aja. Sekalian aja ya. Iya, sekalian aja biar nyantui gitulah. Biar nyentuh besok. Sekalian aja ya. Iya. Kita sekalian aja. 14 Mir, ya. sekali dia ngomong. Sekali dia ngomong sekalian aja ya. Tos. Yuk, lanjut. Jadi yuk, hari ke-14 kita bangun tidur, Terus mandi. Wah, boro-boro mandi. boro-boro mandi. Sampai Gila. sekarang juga belum pada mandi. Gitu. Nah, hari ke-14 kita kemana sih? Kita kemana sih hari 14? Hari 14 kita bangun tidur langsung ke kecamatan. Apa? Tadi, Itu mah itu mah tadi 15. yang kemarin. Ini mah yang 14. Oke, cut ya. Dimas dikat. Kita ke rumah Bang Basir. Kita ke rumah Pagi-pagi. Kita pagi-pagi jam 10-an beres bangun tidur, ngopi, kita langsung ke rumah Bang Basir. untuk mencari Karena rencananya hari itu kita Hari sebelumnya ya kita merencanakan mau bikin agenda kegiatan sosial untuk bersih-bersih Karang Karang Paranje di karang Nah, dan di laut. yes. Jadi selama di sana kita mapping papan logistik ya, keperluannya apa aja. Kita butuh papan untuk pelangnya. Terus kita mapping Bikin planning. titik-titiknya di mana aja Nah, gitu. Terus kita ini cuplikannya ada di sini. Josus. Oke, selamat siang para uliners dimanapun kalian berada. Jadi siang ini kita tadi baru bangun tidur dari base camp, langsung charge ke sini ke tempat rumahnya Bang Basir. Nah di sini kita dari tadi udah ngobrol banyak ya Doy. Maupun tentang bentuk acara nanti, kampung ini klimaksnya mau kayak gimana. Terus sekarang hajat Google juga udah. Dan sekarang yang kita udah planningin dari waktu evaluasi malam minggunya nih hari Sabtu ya, malam minggu. Nah, tentang bebersih atau edukasi untuk kebersihan lingkungan di area Karang Paranje. Nah, sekarang kita udah bikin planningnya nih. Nah, ini nih. Jadi kita bakalan bikin papan kayak gini, papan reklame atau papan edukasi tentang sampah. Kayak botol plastik terurai 450 tahun, kaleng 200 tahun, plastik saset terurai 100 tahun dan lain-lain. Nah ini kita bakalan simpen di atas karang nih. Nah dan satu lagi kita bakalan bikin papan edukasi umum atau peringatan yang satu kayak gini gambarnya kurang lebih. Nah ada di 9 titik, ada di jembatan tuh di sini selamat datang. Oh 10 berarti bukan 9. Ini ada satu di sini nyelap. Ya. 10.
Selamat datang, terus deket yang Gang Busukia. Busukia. Di sini juga ada di bawah, di pantai, di spot dan di tebar di mana saya di area Karangparanje. Nah, gitu. Jadi kita kedepannya bakalan kerjasama sama siapa aja, Dok? Sama Karang Karang Taruna. Taruna yang jelas Karang Taruna. Terus yang udah Dan lain-lain diajak lah. tuh ya ada beberapa yang lagi KKN juga kita ajak lah gitu yang lain. Ya, Nah nantinya siapapun sih kita nyuruh Bisa kawan-kawan masuk, ya. yang mau berpartisipasi gitunya Kang Sena nanti ajak aja yang mau aja gitu ya. Terus saya Siap. nah, jadi kedepannya kita juga bingung nih karena ini kita cuman bikin papan reklame Papan edukasi. dan papan edukasi atau papan peringatan. Nah, yang jadi timbul pertanyaan adalah di mana kita buang sampahnya. Nah, karena kita udah kasih peringatan dilarang buang sampah di 10 titik dan papan edukasi di 1 titik, tapi fasilitas untuk membuang sampahnya nggak ada. Nah, kita tuh tadi mikir karena cukup besar juga ya budgetnya, karena secara material kita juga belum bisa nyampe ke sana. Nah, kita mau coba kerjasama sama Kompepar yang ada atau kelompok penggerak pariwisata di Karangparanje karena secara struktur Karangparanje adalah dipegang oleh Kompepar. Nah, tapi seharusnya nggak gitu sih, karena mereka cuma kelompok penggerak aja dan dimilikinya harus sama masyarakat. Tapi di sini ya secara ya begitu. ini mah kita mah pokoknya mah Bakalan pelan bikin papan edukasi dan peringatan ya. di 10 titik Karangparanje. Pokoknya tunggu aja. Doain semoga lancar sampai pembikinan semuanya. Biar alam kita selalu bersih, selalu bebas dari pencemaran, selalu bebas dari ya intinya sampah yang berbau dengan sampah yang pokoknya mah bala we lah. Semoga bisa Ya, sedikit edukasi tentang sampah, khususnya sampah plastik. Jadi sampah plastik itu ketika dia udah mulai terurai, kan di sini udah ada ya sampah plastik atau saset terurai 100 tahun. Nah, ketika proses penguraiannya dari sampah yang makro, yang bentuk sampah kayak gini nih, geledegan geledegan kayak gini, menjadi menjadi mikro. Dan mikroplastik itu bercampur dengan air, dan ketika bercampur dengan air, di situ ekosistem di air tercemar oleh itu, termasuk ikan-ikan yang yang hidup di dalam air itu. Nah, ketika ikan itu makan dan ada masuk mikroplastiknya ke badannya, dan ikannya itu dimakan lagi sama manusia. Jadi bukan cuman kita ngerusak lingkungan, tapi kita ngerusak diri sendiri sama perbuatan kita sendiri. Gitu. Oke, mantap. Ya, kembali lagi bersama saya. Jadi alhamdulillah udah lama kayak di Bandung. Sekarang saya berada di tempat kikisan kayu atau di sini disebutnya dengan bahbir. Nah, kita akan mencari dan akan menyeleksi mana aja kayu sisa bahbir yang bisa dibuat untuk papan. Bentar ya. Ya, Oke, stay tune. Kita lihat. Mang. Iya, bisa ke bawah mah euy. Ya. Gitu. Jadi kita tuh di situ kan udah dijelasin kita bakalan nitik 10 titik yang papan peringatan biasa, dan 1 titik di Karang itu papan edukasi tentang berapa lama masa terurainya Sampah. Kalau misalnya nggak percaya sama materi-materi tadi atau informasi yang tadi dikasihin sama CSyo, coba kalian searching aja di yang Google, lain. banyak banget. Ada ini naon sih penelitiannya, siapa vokalisnya Notikulat? Ya kalau yang tahu coba komen-komen di bawah.
Siapa Nah, tahu itu iya, kita Robi. komen-komen Nah, di bawah. dari Robin Napikula itu udah apa melakukan riset dan melakukan pergerakan juga di Bali. Nah, mungkin kita nih skupnya kita nggak akan sekota Garut, tapi skupnya minimal Indonesia. kawasan pantai Karangpalanji aja, dan mungkin bisa aja menyebar ke desa atau kecamatan atau kabupaten atau nasional, ya doain aja. Ya paling segitu. Habis dari rumah Bang Basir, kita ke enggak sih kalian, aku mah di rumah gitu. Kita ke Cihaur kebetulan Minta latihan lagi ya. minta latihan tapi Oh, di iya. luar jadwal. Iya, di luar jadwal. Beres yang asar. Beres di asar. Di luar jadwal. Jadi selain jadwal kita yang kunjungan ke kampung-kampung, itu kan jadwalnya sudah badai isya. Nah, anak-anak Cihaur minta jadwal latihan di luar jadwal itu. Yoi. Nah, pas sore itu kita langsung latihan. Ke Latihan. Cihaur. Gimana? Iya, ke Cihaur. Cihaur gelis. Langsung akhirnya kita ngumpul lagi di Bang Basir dan go meluncur ke Cihaur, ke lokasi yang kemarin ya, kondisi sore-sore. Anak-anaknya juga udah pada ngumpul karena sudah diperingatkan sebelum malam. Tadi malam waktu kita datang udah pada ngumpul, kita langsung pisah lokasi yang Kosida sama Marawis sama Vokal Group. Di situ ya kita mengasah lagi materi yang harus mereka kuasai. Terus kita bukan bener-benerin lagi atau udah aku ge jauh tingkat Ngasih bener. touch. Iya, maksudnya kita perfectin lagi, enggak perfectin. Ya udahlah, pokoknya mah sama kita Menyingkronkan malah. Terapkan gitu apa yang udah kita pelajarin di perkuliahan gitu, yang kita tahu Iya. di sana. Ya, jadi kalau misalkan ada nada-nada yang salah, merekanya kan kurang paham dan kurang sadar. Nah, di situ kita sadarkan, kita bacakan Al-Fatihah. Ger pindah ka dieu. Ini hareudang tapi nanya aya tiis lanjut. Yo, Ya pokoknya mah kalau kalian penasaran, lihat aja live-nya seperti ini. Halo, eyo, what's up? yo. Kita lagi di Cihaur, Ngapain nih di Cihaur? lagi mau latihan tapi di luar jadwal Mingguan ya? mingguan. Anak-anak udah pada ngumpul, kita tinggal cus buat melatih mereka. Yo. Abis dari latihan, Yap, kita kembali ke MJ. Oh iya, Kita mau review. dulu. Review hari Hari ke-12, ke-13. 13 days later. Habis review si ini ngapung, nanti ada ini cuplikannya, si ini ngapung nyobain pakai apa sih itu teh namanya? Pakai hamuk. Nyobain ngapung, oi berhasil sih ya, keren. Insya Allah. Berhasil si Gergelo. Diberi umur kan ku alo. Itu kadinya we lah tuh tidinya kadieu. Atau ti motor.
Nah, selepas kita dari MJ review, kita balik dulu ke base camp, istirahat, bersih-bersih. Ada yang mau ngerokok dan lain sebagainya. Nah, beres dari base camp kita makan, terus lanjut latihan ke mana, CSP? Ke RW 7. RW 7. Ya, gimana CSGR? Pagemberongan. Gimana tuh di Pagemberongan CSP, CSGR? Di Pagemberongan kita cabut jam habis isya ya. Iya. Habis isya kita Pagemberongan, kita langsung bagi 2 tim. Yang satu buat marawis, yang satu lagi biasa vokal. Yes. Jadi di Pagemberongan ini kondisi SDM-nya nggak sebanyak di Cihaur. Ya. Jadi ngepas gitu, pas-pasan gitu ya. Cuman satu grup doang. Ya, akhirnya terbagi cuma jadi 2 kelompok, yaitu sama vokal dan Marawis. Ya, di situ langsung aja kita bagi sesuai dengan tim yang sudah disiapkan. Kita terapkan materi-materi sesuai pengetahuan yang mereka kuasai. Kita tambah sedikit-sedikit gitu untuk pengembangannya. Nah, udah dari situ sampai jam 9 kita beres. Nah, ada tambahan latihan lagi untuk vokal di besoknya sore. Jadi vokal ada latihan tambahan ya Di hari ke-14. 15. Jadi vokal besok sore latihan lagi. Oke. Nah, udah beres gitu. Akhirnya kita pamit, kita evaluasi ke Bang Basir. Ya, kita kumpul lagi, kita ngobrol lagi kondisinya oke. Kondisi keadaan RW 7 selesai. Akhirnya Kita pulang pulang ke base camp. Marawis mah teu dibahas. Sok. Geus lanjut. Ya udah kayak segitu doang yang hari ke 14. itu hari ke-14 Nah, gitu. sekarang hari ke-15. 15. Di hari ke-15 kumaha Geri? Kita tadi break dulu, makan dulu karena mama udah manggil. Tadi dari belakang kamera ya. Iya. Tadi makanya kita berhenti dulu. Kamera juga tadi itu Biar- minta makan. Oke. Hari 15. Hari ke-15 tadi berarti ya. Tadi kita pagi-pagi, bukan pagi-pagi, kita malamnya kita dikasih kabar nih sama teman kita yang dari Bandung. Katanya dia mau kesini jam 3 pagi. Kegeblek cedok. Boloon. Lalu datanglah dia gitu. Jam 11 pagi datangnya teh. 10 jam di jalan ternyata. Ya, beres kedatangan Amir, akhirnya kita persilahkan dulu mereka untuk istirahat karena rewas cenanya jalan aja. Nah, sambil beres itu Kita bangun tidur, aku, Gary sama akhirnya kita meluncur Nah, ke Amir. RW 6. Nah, mau ke kecamatan. Kosidahnya yang memang sudah terpackage dengan baik. Jadi sebelum Amir datang, Yo, Gary sama Alfi, Indra ke kecamatan Ya. karena kita udah ada janjian sama Pak Kades. Sama Pak Pak Camat di kunjungan pertama yang tertunda obrolannya karena Pak Camatnya ada tamu. Nah, ditunda jadi tadi hari Selasa. Nah, Dimas nggak ikut karena biasa edit buat ini. Dia humas elit global kan, jadi harus nge-publish terus tentang corona. Nah, terus kita ke sana ketemu Pak Camat, ngobrolin tentang potensi yang ada di Cibalong. Terus setelah tadi ngobrol ngobrol perihal
ngalor ngidul perihal kesenian dan budaya. Nah, Pak Camat juga sharing tentang dia mau ngapain sih di Cibalong. Nah, terus lebih ke ini ya. Dia mah lebih ke wilayah masih pengenalan dah. Jadi dia masih pembacaan Ralamba. Bodoh. Ngadak Gini, bodoh. kalau udah makan itu Maaf ya jadi rada slow-mo gitu. Tapi insya Allah orang mau jadi Peter. Yuk, orang naik ngobrol. tau. Kumaha Ger tadi? Maaf ya di kecamatan. Ya, Si bapaknya ngobrolin. jadi yang diobrolin oleh Pak Camat itu tadi pinter saya. Tonjok dadana. Tonjok dadana. dia jadi yang jadi yang diobrolin tadi Pak Camat bersama kita itu banyak lah hal yang kita sharingkan gitu kan, kita obrolkan ya. Iya apa? Kan tadi judulnya teh ngobrol. Apa ngobrolnya apa? Ngobrol tentang apa? Nges cut. Jadi kita kurang lebih ngobrol permasalahan seni dan budaya potensi yang ada di Karyasari dan ngobrolin peluang kedepannya tentang kesenian dan budaya itu korelasinya dengan desa wisata mungkin ya, karena Pak Camat juga masih meraba-raba dan Pak Camat juga sama gitu seperti kita tentang pembacaan masyarakat yang mayoritas pekerja BUMN, karyawan BUMN secara status doang, tapi kesenjangan sosialnya sangat jauh gitu dengan statusnya dia sebagai karyawan BUMN. Jauh. Karena apa? Penghasilan mereka cuman 125 Ribu rupiah per bulan. Dan Pak Camat itu tadi udah sempat ngobrol putar otak untuk mengatasi masalah itu gitu. Tidak hanya jadi 125.000 itu tidak sampai 10%-nya dari gaji UMR di sini ya. Ya. Nah, jadi kita lebih sharing ke pembacaan ke peluang di komoditi ekonomi khususnya di bidang kesenian dan budaya itu seperti apa. Terus udah selebihnya ngalor ngidul. Dan nanti kita bakalan bikin sesi ngorong dengan Pak Camat. Nanti aja lah, tunggu di ngorong. Beres dari kecamatan. Terus dari kecamatan kita comeback ke base camp. Ketika sampai base camp ternyata Dimas sudah menghilang. Ya, aku diculik Dimas sama kemana? anak-anak. Tadi tuh ceritanya gini, aku lagi ngedit ya. Terus tiba-tiba ada anak ciwi-ciwi vokal grup yang di aula mau ngajakin latihan fisik katanya. Tadinya udah janjian sama Bang Basir, cuman Bang Basirnya lagi gak enak badan katanya teh. Jadi sama aku, kebetulan aku sendiri lagi di rumah teh, lagi ngedit terus ngangon ini pada tidur. Ngangon juga sapi. Tapi dia tadi Lagi pada tidur. diantepkeun. Habis itu aku tinggalin aja mereka. Aku teh kesini ya latihan fisik lah kayak gitu-gitu. Terus ketemu si Adiman tadi teh. Jelaskin Adiman tuh siapa? Adiman tuh senior kita angkatan 2013. Kebetulan dia kesini ngelongok kita. Terus ada Amir juga kan, jadi sekalian aja gitu kumpul-kumpul. Adiman mah rumahnya deket itu di Mekarsari. Di Mekarsari. Mekarsari Masih Mekarsari. satu kecamatan. Oh masih kecamatan. Cibalong. Gitu. Terus kita tadi ngojay-ngojay lah gitu. Lari ke sana ke pantai, menyusuri pantai sama si Ilmi. Set, beres. Udah we gitu. Ngalah udang tuh. Enggak. Akhirnya kita berkumpul di sini ngojay-ngojay sampai jam 3-an. Kita ke base camp dulu beres-beres karena beres asar itu ada jadwal melatih vokal yang RW 7. Kita latih lagi vokalnya sama Marawisnya. Akhirnya kita ke base camp, mandi, siap-siap. Langsung kita ke rumah Bang Basir. Dari rumah Bang Basir kita berangkat ke
lokasi RW 7. Jauh. Terus selepas kita dari RW 7, kita ke base camp, ke air, dan di sana kita menemukan Iya, jadi pas tadi dilihat juga ternyata wah udah matang ya. udah matang. Ditanyain Maksudnya tinggal pembendaharaan iya. lagu juga udah punya 10 Iya. kan. Tadi sempat ngobrol juga sama Bang Basir, wah ini udah ready. Kita bisa lebih jauh mempackage antara si Marawis dengan si Qasidah ini gitu. Kita kolaborasikan, kita bikin sebuah inovasi. Jadi kalau ngomongin SDM, memang kalau ngebandingin sama RW 8 Cihaur itu memang lebih banyak. Di sini di RW 6 ini bisa dibilang ngepas gitu ya. Ngepas tapi kualitasnya sudah terlatih lah gitu, lebih siap gitu. Makanya kita juga akhirnya enak mengkonsep lebih jauh gitu karena udah matang gitu, tinggal kasih touching sentuhan. Nah pada akhirnya di sana kita tutup latihan dengan merencanakan lagi bahwa besok kita akan coba konsep si inovasi yang baru itu. Jadi RW 6 dikasih jadwal lagi besok sore kita latihan Siang. lagi. Iya dari siang dari jam 1. Satu. Dari siang dari jam 1 kita latihan lagi sama RW 6 gitu. Udah beres? Kita tadi evaluasi dulu ya. Ya, evaluasi dulu ke rumah Bang Evaluasi Basir. seperti biasa. Terus kita ke sini Dan kita ini ekspor. udah mulai ngantuk kayaknya. Karena perut sudah Udah melandai semua itu, lihat si Amir kayak anjir. Udah nyarande gitu mah, udah. Udah Nah, ngantuk. jadi secara kacamata apa? Kacamata Nobita. Jadi potensi Nobita pakai. Oh iya. tong dipermasalahkan. Oh iya, Salah lu. Jadi Wih. Ku eta peliharaan. eta lupat kan itu lupat. Kumang leungit. Mana Kumang? Nah, jadi apa? Jadi poho Desia Kumang. Ya, cukup segitu. Kacamata Nobitanya lupa jadi Kacamatanya kita akhiri, Nobitanya jadi- lepas. Yes. Jadi udah Kurang lebih seperti itulah kegiatan hari hari ke 15 dan 15 15. dan 16. 14 dan 15. Maaf. 14 dan 15, jadi cuma segitu. Pokoknya jangan lupa saksiin lagi dan nyalain lagi lonceng-loncengnya biar kalian semua tahu ya. Kita notif-notifnya kayak gitu, jangan lupa ditonton semuanya karena kita petualangannya masih lama ini teh. Yes, Gitu. dan yang paling penting jangan lupa Like, comment, dan subscribe. See you next day. Ya. Eta keluar ke bit, can keluar eta can keluar. Dieu, can sok. Ada biji kan? Nggak balik kayak gitu.